Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1. Kali ini kita akan membahas seputar manajemen sumber daya manusia, mulai dari sejarahnya hingga peran strategis dari sumber daya manusia. Sejarah ilmu manajemen sumber daya manusia. Bentuk awal Human Resource Management adalah kerjasama antara pengrajin dengan orang-orang magang selama era pra-industri di rumah penduduk di pinggiran kota. Orang-orang magang ini tinggal di bengkel atau rumah tuannya, dan tuannya sangat bertanggung jawab terhadap kesehatan dan kesejahteraan mereka. Revolusi industri pada pertengahan abad ke-18 yang bermula dari Inggris dan berkembang ke Amerika melahirkan adanya pabrik-pabrik berskala besar dan mengakibatkan tersingkirnya tempat-tempat produksi di perkampungan para pengrajin. Tentu saja, pabrik-pabrik berskala besar tersebut dapat membawa banyak konsekuensi. Suasana kerja yang tidak sehat, yang menguras tenaga di pabrik, dapat menimbulkan kerusuhan buruh berkali-kali. Melihat hal tersebut, pemerintah Amerika Serikat mengambil langkah untuk memfasilitasi penyediaan hak mendasar dan perlindungan bagi buruh. Peran departemen yang mengurus para buruh ini merupakan kelanjutan dari komitmen sebelumnya untuk mengawasi upah, keselamatan jam kerja, dan isu-isu yang terkait. Filosofi yang banyak dianut saat itu adalah bahwa pekerja akan menerima standar yang ketat dan akan bekerja lebih cepat jika dilatih dan diberi upah yang lebih besar. Yang akhirnya, pendekatan tersebut mula-mula ditawarkan oleh Frederick W. Taylor, di mana ia melakukan time and motion study sebagai upaya untuk mengembangkan cara-cara produktif dalam menangani proses produksi. Pengertian sumber daya insani. Sumber daya insani adalah kemampuan seseorang dalam mengelola, mengatur, menjalankan, dan menggerakkan suatu organisasi untuk mencapai urgensi yang diinginkan. Urgensi dan manfaat sumber daya insani diantaranya: 1. Memiliki kemampuan atau skill untuk menjalankan usahanya. 2. Memiliki kemampuan untuk menggerakkan dan mengembangkan perusahaan. 3. Memiliki kemampuan mengelola perusahaan dengan baik. 4. Memiliki kemampuan untuk menjalankan perusahaan. 5. Memiliki kemampuan menciptakan keperluan internal maupun eksternal perusahaan. Manajemen sumber daya insani. Manajemen sumber daya insani merupakan ilmu atau cara mengatur hubungan dan peranan sumber daya secara efektif dan efisien, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga mampu mencapai tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Manajemen sumber daya insani memiliki 3 aspek, yakni memiliki nilai ketauhidan dan nilai akidah, memiliki struktur organisasi, menjalankan semua kegiatan organisasi dengan berpedoman pada sistem syariah. Tujuan manajemen sumber daya insani menurut Antonio: 1. Peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas. 2. Rendahnya tingkat perpindahan pegawai, tingkat absensi, dan komplain dari nasabah. 3. Tingginya kepuasan kerja karyawan dan tingginya kualitas pelayanan. 4. Meningkatnya bisnis perusahaan. Pengembangan sumber daya insani. Pengembangan sumber daya insani dimulai dengan melakukan persiapan-persiapan. Di antaranya: 1. Memperdalam iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Memahami nilai-nilai Islam. 3. Memerangi nilai-nilai yang buruk. 4. Menanamkan sikap peduli antar sesama manusia. Dan yang terakhir, berusaha meningkatkan kemampuan yang dimiliki. Pengembangan sumber daya insani dibagi menjadi 2 aspek. Aspek yang pertama yaitu pengembangan kuantitas sumber daya insani dengan cara melalui pernikahan dan melakukan hijrah baik dalam kota maupun luar kota. Aspek yang kedua yaitu pengembangan kualitas sumber daya insani dengan cara takziah dan taklim, pelatihan dan meraih keterampilan, makanan dan kesehatan, serta kepedulian sosial. Peran strategi sumber daya insani.
Peran strategi sumber daya insani dalam organisasi dapat dilihat dari segi teori sumber daya, di mana fungsi perusahaan adalah mengerahkan seluruh sumber daya atau kemampuan internal untuk menghadapi kepentingan pasar sebagai faktor eksternal utama. Perubahan teknologi yang sangat cepat memaksa organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungan usahanya, karena peran tersebut perlahan-lahan menggeser fungsi manajemen sumber daya insani. Saat ini, manajemen sumber daya insani memiliki fungsi spesialisasi yang berdiri sendiri, yakni fungsi yang terintegrasi dengan seluruh fungsi lainnya dalam organisasi. Pemanfaatan sumber daya insani secara efektif merupakan salah satu upaya meningkatkan daya saing